Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, ikan mas, juga pecinta semua jenis ikan. Kembali bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua sehat juga sukses. Teman-temanku semua, hari ini atau pagi yang baik ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang persiapan-persiapan yang diperlukan untuk kolam yang baru saja direnovasi, atau mungkin saja untuk kolam yang baru saja jadi sehingga di kolam itu masih ada bau semen dan seterusnya. Jadi teman-temanku semua, ini sangat penting bagi kita yang memakai kolam beton, kolam semen, ataupun kolam terpal. Biar apa? Biar nanti di saat kita memasukkan bibit, nanti tidak terjadi kematian massal yang pada akhirnya kita menyesal dan menyesal. Jadi mari kita langsung saja saya praktekkan seperti apa cara termudah ya, agar kolam ini betul-betul siap untuk dimasuki ikan. Baiklah teman-temanku semua, pecinta ikan nila, sebelumnya saya akan sampaikan dulu beberapa bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di sini saya menyiapkan daun ketapang ya. Ini daun ketapang. Seperti biasa, daun ketapang ini fungsinya untuk menstabilkan pH, juga untuk keasaman air. Nah, seperti apa caranya? Caranya itu sangat mudah, langsung saja kita cemplungkan, jebur. Jadi tidak perlu repot-repot, kita cemplungkan, jebur. Nah, itu saja. Nah, nggak dicuci dulu, itu sudah saya cuci. Dan nanti pun ini karena kolam masih kotor tidak menjadi masalah. Kemudian langkah yang nomor 2, saya ini menyiapkan pupuk. Nah, ini jarang yang mungkin agak jarang dipakai orang ya. Ini pupuk. Nah, pupuk ini agak kesini ya. Ini yang sangat kunci menurut saya. Pupuk ini adalah pupuk kandang yang sudah jadi. Artinya proses pembuatan pupuk ini itu melalui fermentasi, melalui berbagai proses lah. Ini kalau beli di pabrikan itu 60.000 per karung. Jadi saya di sini memakai kurang lebih 2 kg pupuk kandang. Kalau bahan dasarnya ini tai ayam atau kotoran sapi, kemudian diolah, ditambah dengan sekam dan seterusnya. Ini sudah menjadi pupuk organik yang jadi. Nah, di sini saya itu akan membungkus pupuk ini ya dengan kuat. Bungkus. Kemudian saya melubangi ini, melubangi, tidak perlu terlalu banyak, tidak masalah. Nah, ini jarang yang memakai ini. Nah, tapi ya tidak pakai ini pun tidak masalah. Setiap pembudidaya itu memiliki trik yang berbeda-beda. Nah, setelah saya lubangi, nah, saya ikat plastik ini agar mudah pengontrolan. Nah, jadi teman-temanku semua, fungsi pupuk kandang ini yang pertama itu adalah untuk menyerap racun, sisa-sisa racun yang ada di semen ya, atau di aroma terpal biasanya. Ini akan diserap oleh pupuk kandang ini. Selain daripada itu, pupuk kandang ini juga akan menjadi pemicu pertumbuhan plankton. Jadi sangat perlu sekali saya kira untuk diterapkan di kolam-kolam teman-teman semuanya. Dan ini sebelumnya pernah saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Dulu kan saya memakai no drop. No drop itu pasti akan mengeluarkan bau, maka saya gunakan seperti ini. Caranya cukup seperti tadi, langsung kita cemplungkan biar nanti sari-sari dari pupuk kandang ini akan keluar dari air.
cukup cemplungkan. Nah, seperti ini. Nah, walaupun cuma ada di titik ini 2 kilo sampai 3 kilo pupuk ini, nanti di saat sudah keluar dia akan menyebar kemana-mana dan akan mempercepat pertumbuhan plankton. Kemudian langkah berikutnya adalah penyebaran garam. Penyebaran garam ini sebetulnya hanya untuk pencegahan saja dan untuk pengobatan nanti di saat ada ikan-ikan yang sakit. Namun demikian saya kira bagus di awal kita memberikan garam walaupun tidak terlalu banyak. Nah, saya kira sedikit saja ya, sudah cukup. Nah, sudah cukup. Selain untuk garam ini, selain untuk kestabilan pH ya, dia juga bisa untuk seperti antibakterial lah, Nah, kemudian yang saya siapkan berikutnya adalah hijau-hijauan. Nah, hijau-hijauan. Nah, teman-temanku semua, hijau-hijauan ini saya kira ini bebas, mau diberi daun apa saja itu boleh ya. Semakin banyak menurut saya itu semakin bagus. Nah, di sini saya menggunakan karena masih sangat pagi, saya belum keluar kemana-mana, saya menggunakan daun keladi ini. Caranya ya cukup dicemplung-cemplungkan saja, cukup kita masukkan saja, tapi dicacah ya. Dicacah seperti ini. Nah, dan ini semakin banyak daun yang kita masukkan, ini akan semakin bagus. Daun semakin banyak yang kita masukkan akan semakin bagus. Ini hanya untuk sampel saja, untuk contoh saja. Bisa teman-teman menambahkan daun bonggol pisang atau juga nanas atau seterusnya, silahkan. Kalau nanas itu saya kira tidak perlu direndamkan, dia cukup digosokkan di awal-awal sebelum dimasuki air. Nah, kalau yang seperti ini mau direndam. Dan nanti ini perlu saya sampaikan juga, daun-daun yang di sini ini tidak perlu untuk diangkat. Sekiranya air sudah bagus, tidak perlu diangkat, biarkan daun ketapang kemudian daun keladi di sini. Kemudian langsung saja masukkan ikan. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi ini semuanya didiamkan di sini sampai jadi. Dan teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame dan semua jenis ikan, ini adalah proses yang sangat sederhana sebetulnya kan. Namun kebanyakan orang ini seolah kebingungan saat memasukkan ikan pertama kali di kolam semen. Yang jelas pesan saya seperti ini. Di saat kita sebelum mengisi air ya, pastikan kolam semen kita itu sudah digosok terlebih dahulu. Dulu saya gosok ini memakai nanas. Saya gosok, kemudian kita kuras, buang airnya, baru kita isi dengan air dan isi dengan seperti ini tadi. Dan ini satu hal lagi yang menurut saya paling penting dan kemudian menjadi paling mudah untuk memicu terbentuknya air yang bagus dan plankton yang bagus. Bagaimana yang paling mudah? Menurut saya adalah dengan cara kita menambahkan air kolam yang sudah jadi. Jadi nanti kita akan mengambilkan air kolam sebelahnya, kita campurkan agar lebih cepat memicu tumbuhnya plankton dan terbentuknya air kolam yang suhunya normal, pH-nya normal, dan semuanya siap untuk dimasuki bibit. Mari kita laksanakan. Langsung saja kita praktekkan cara pemindahan air yang sudah jadi ke kolam baru. Ini caranya banyak. Bisa dengan selang kita sedot, atau dengan pompa filter kita pompakan, atau bisa kita pindahkan secara manual biar kita keringetan ya. Dengan cara seperti ini kita pindahkan pelan-pelan, sedikit-sedikit.
teman-temanku semua, dengan cara seperti ini, yaitu dengan menambahkan pupuk kandang, menambahkan daun ketapang, juga garam sedikit tadi, dan juga ditambahkan dengan daun yang masih hijau seger seperti yang saya praktekkan adalah lompong, bisa juga dengan daun-daun yang lain seperti batang pisang atau daun ubi dan seterusnya. Tambah air yang sudah jadi. Ini saya bisa memastikan karena saya mempraktekkan ini cuma cukup 1 hari atau besok sore lah paling tidak sudah bisa saya masuki ikan, dan saya yakin ini tidak menjadi masalah. Yang penting pertama kolam itu harus sudah digosok terlebih dahulu. Untuk apa? Memastikan kandungan lapisan pertama dari semen sudah terbuang. Ini adalah tinggal pembuatan kolam agar stabil semuanya. Dan ini akan sangat cepat perkembangan planktonnya, karena ini air yang kita pindahkan di sini itu sudah membawa plankton, dan di sini ada makanannya, yaitu makanan plankton itu adalah pupuk kandang yang tadi kita sebarkan. Dan tidak lama kalau ini kondisi cuaca panas, maka ini akan cepat hijau berlumut ya. Hijau ini artinya plankton. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya ya, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ini sekedar hanya berbagi, sharing tentang apa yang saya lakukan dalam rangka persiapan memasukkan bibit ke dalam kolam. Besok sore dari hari ini, berarti 1 hari persis akan saya masukkan ikan, dan saya tidak akan khawatir. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Terima kasih untuk semuanya. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.